Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Rida Islami Rodatul Jannah. Hari ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kalian masih ingat kan apa itu teks anekdot? Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, teks anekdot juga mengandung unsur makna tersirat, ya. Masih ingat kan pengertian dari teks anekdot? Nah, hari ini karena kemarin kalian sudah mempelajari apa itu teks anekdot dan juga bagaimana cara mendata pokok-pokok dari teks anekdot dan juga makna tersiratnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Mohon disimak baik-baik ya pembelajaran hari ini. Jadi, setiap teks itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, kenapa struktur dan kaidah kebahasaan sebuah teks itu berbeda? Karena itu adalah sebuah ciri khusus dari teks tersebut. Jadi, untuk membedakan teks satu dengan teks lain, kita harus bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Teks anekdot merupakan jenis teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif bertujuan untuk memberi makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Suatu teks narasi sugestif melibatkan daya hayal dan menyampaikan pesan tersirat kepada pembacanya. Struktur teks anekdot memiliki sedikit perbedaan dengan teks narasi lainnya. Nah, struktur teks anekdot terbagi menjadi 5, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah bagian abstrak. Bagian abstrak ini adalah bagian pengantar. Nah, bagian pengantar biasanya penulis menyampaikan gambaran dari teks yang akan dibaca sehingga pembaca memiliki gambaran yang jelas terkait isi dari teks anekdot tersebut. Selanjutnya itu ada bagian orientasi. Bagian orientasi adalah bagian yang menggambarkan suasana. Suasana di sini adalah suasana pada saat peristiwa terjadi. Bagian ini disampaikan dengan jelas agar pembaca paham dengan suasana dari cerita tersebut. Lalu bagian yang ketiga itu ada bagian krisis. Bagian krisis adalah bagian di mana puncak masalah terjadi. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada bagian reaksi. Bagian reaksi ini adalah bagian di dalam cerita yang menunjukkan penyelesaian konflik cerita. Jadi setelah tadi ada bagian krisis ketika puncak masalah terjadi. Nah, di reaksi itu konfliknya atau masalahnya itu diselesaikan. Lalu yang selanjutnya itu ada bagian dari koda. Koda adalah sejenis perubahan alur cerita secara mendadak. Perubahan alur cerita ini biasanya berupa usaha untuk menyajikan sensasi humor atau unsur kelucuan. Ya, bagaimana? Sudah paham belum struktur dari teks anekdot? Penyajian anekdot cukup beragam. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog. Selain dialog, anekdot juga dapat disajikan dalam bentuk narasi. Nah, dialog dalam anekdot diawali dengan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis dengan apa yang dikatakannya. Kalimat langsung dalam dialog memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Lalu yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Lalu antara pembicara dan kalimat yang diucapkan dipisahkan dengan tanda titik 2 pada dialog. Dan masih banyak lainnya ciri-cirinya. Nah, materi yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan.
Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Jadi, kalimat yang menyatakan masa lalu adalah kalimat yang disertai dengan penanda waktu lampau. Misalnya, kata kemarin, bulan lalu, sejam yang lalu, beberapa jam yang lalu. Itu adalah contoh kata yang menyatakan masa lalu ya. Jadi menggunakan lampau gitu, yang sudah gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris ini sering dijumpai pada teks anekdot. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya terhadap sesuatu. Ya, lalu yang selanjutnya itu menggunakan konjungsi. Jadi ada dua ya, menggunakan konjungsi waktu dan hubungan sebab akibat. Nah, konjungsi ini adalah kata hubung ya, kalian masih ingat. Nah, kata hubung waktu itu contohnya selama, sementara, sehingga, sejak ya. Lalu, konjungsi hubungan sebab akibat adalah contohnya oleh, karena itu, maka, sehingga. Nah, lalu yang selanjutnya ada kata kerja aksi ya. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan predikat aktif yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kalimat seru. Pada teks anekdot, kata seru merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri tokohnya. Jadi kalimat ini maksudnya itu adalah kalimat yang diakhiri atau ditandai dengan tanda seru di akhir kalimatnya ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham semuanya apa yang sudah Ibu sampaikan? Apabila sudah paham semua, sekian materi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih telah menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan. Namun, apabila masih ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan kepada Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Tetap semangat, sehat selalu.